19 Mei mobil gua ditabrak truk pada saat nyetir sendiri, pengen ada buka puasa bareng di di Bekasi. Dan pas ditabrak gue nggak sadar, tapi bokap yang gue telepon pertama langsung nyeletuk, kayaknya ada yang target lu ya. Nah, di situ agak berasa. Waktu Mas Hatta sempat jadi target tuh, waktu itu target pembunuhan itu, yes, di antara tokoh nasional lain, lo merasa nggak ada suatu kebanggaan sendiri gitu? Wow, gue jadi target dengan para pejabat ini. Kalau gue jadi masukin resume, Mas, itu gila, gue jadi target, men, gitu. Lo ada rasa seperti itu nggak, Mas? Atau lo malah takut gitu? Rasanya baru muncul pasti setelah kondisi aman ya. Jadi gue ya pada saat tahu pertama kali, jujur gue nggak takut pribadi sama sekali. Tapi gue terus terang kepikiran keluarga, itu normal ya, orang yang udah berkeluarga langsung kepikiran keluarga. Kok kayak ngebawa-bawa keselamatan keluarga gue karena sikap yang gue ambil, karena tanda kutip kesongongan mungkin dalam sikap gue berpolitik yang sebagian orang nggak suka gitu ya, atau sikap keras gue berpolitik. Pada saat itu sebetulnya kan baru diumumin, inget banget, gue tanggal 11 Juni konferensi pers resmi oleh tersangka-tersangkanya. Kaget banget tuh, gue lagi dalam perjalanan terbang liburan dari Osaka ke Korea. Iya, lo lagi di Jepang tuh, aku inget banget tuh. Yes. Jadi orang bilang kabur. Oh, kabur gimana, orang beli tiketnya udah 4 bulan sebelumnya. Kalau kabur beli tiketnya mahal, enak aja. Jadi emang udah niat liburan. Pas Jepang turun mendarat, kan kita WhatsApp semua mati tuh, buka HP WhatsApp, tiba-tiba ratusan WhatsApp masuk, kaget, tiba-tiba orang nanya, lu mau dibunuh. Wah, kaget juga. Kagetnya karena terus terang kepolisian tadinya nggak pernah komunikasi akan konferensi pers sedetail itu. Kalau gua pribadinya sendiri udah tahu sebenarnya dari tanggal 1 Mei. 17 April kan pemilu, 1 Mei itu udah dikasih tahu, karena saat itu Carta didatengin sama orang yang pengen ngedemo. Malam itu juga gue datengin karena emosi lah gitu kan, pengen tahu siapa yang mau ngedemo segala macam. Tiba-tiba didatengin nama Kadensus 88, ditelepon dan diceritain walaupun nggak detail. Pada titik itu sempat agak percaya nggak percaya, paling mikirnya ya udahlah orang ngancem-ngancem doang. Walaupun memang dari 17 April zaman-zaman quick count itu puluhan tiap hari yang telepon dan WhatsApp dengan bahasanya memang udah ngancem sampai mau ngebunuh dan segala macam. Tapi agak gua anggap enteng ya, bukan enteng. Gua anggap angin lalu, orang ngancem pendukung yang kecewa saja tapi tidak serius. Baru berasa agak serius ketika tiba-tiba 19 Mei mobil gua ditabrak truk pada saat nyetir sendiri, pengen ada buka puasa bareng di Bekasi. Dan pas ditabrak gue nggak sadar, tapi bokap yang gue telepon pertama langsung nyeletuk, kayaknya ada yang target lu ya. Nah, di situ agak berasa oke, ini serius. Nah, kalau pertanyaannya bangga atau enggak pengen sih tetap ya ada situasi kayak gini, tapi karena gue tahu ini mau siapa yang di belakangnya, walaupun nggak dibuka semua seutuhnya. Dan gue tahu orang-orang di belakangnya itu orang-orang yang memang dulu pernah punya sejarah di kerusuhan yang bersifat rasial juga, dan statement-statementnya cenderung memang nggak menyejukkan. Gue bangga, gue dimusuhin dan pengen dihancurkan oleh orang-orang seperti ini, orang-orang rasis, orang-orang yang nggak setuju dengan perbedaan, orang-orang yang ingin mematikan orang ketika berbeda pendapat, merasa dirinya berkuasa, karena memang itu yang menurut gue jadi musuh utama gue ketika gue berprinsip masuk ke dalam dunia politik. So, itunya sih yang bikin bangga. Masih ada nggak yang ngancem dan paling parah? Apakah itu yang truk itu? Atau ada yang lebih? Kalau setelah 22 Mei, kan ketangkap tuh 22 Mei. Ya. Ditelepon gue ditelepon langsung sama Pak Tito Karnavian, yang
akhirnya baru mau cerita detail pada saat 22 Mei bahwa memang sampai pengen ngebunuh. Demo itu rencana awal dari skenario untuk membunuh dan segala macam gitu. Tapi setelah itu apakah pernah setelah kasusnya terungkap apakah pernah ada ancaman lagi? Paling di sosmed sih, tapi ancamannya lebih ke arah ngata-ngatain gua iniin lo, gua ituin lo, tapi nggak seserius pasca quick count 17 April. Kalau itu memang kelihatan sistematis dan ada yang gerakin, bukan organik dari para pendukung kelompok tertentu yang nggak terima kekalahan. Jadi more than that memang sistematis saat itu. Kalau sekarang lebih ke arah lanjutan dari 2014, 2017, orang-orang rasis yang mungkin pada saat gua kritik sosok tertentu, mereka langsung reaktif. Oke, ini aku penasaran sih, dan aku nggak pernah nanya langsung nih ke Mas Toto. And aku harap Mas Toto nggak apa-apa ya aku nanya ini. Sulitkah atau challenging-kah buat Mas Toto sebagai your Chinese untuk ngomentarin orang-orang yang mungkin yang Melayu aja gitu, dan lo benar-benar harus pasang badan waktu itu buat Ahok yang Chinese juga, kemudian buat Jokowi juga mungkin yang banyak banget orang yang kesel gitu. Itu kayak tingkat kesulitan jadi diri Mas Toto tuh seperti apa gitu, being Chinese? Ya, of course. Pertama kan gue udah masuk dengan beban menjadi seorang anak muda lagi ya, belum dianggap senior lah gitu kan, siapa lu gitu, dan masuk ke politik tiba-tiba Chinese pula, itu kan udah beban. Karena orang tanda kutip ya, sebagian masih mengatakan ini bukan wilayah lu, nggak usah ikut-ikut, lu dagang aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang, lu balik ke Glodok aja deh gitu kan, lu mendingan jualan TV aja di Glodok gitu kan misalnya. Itu kan celetukan-celetukan yang ada di Twitter yang seperti itu menunjukkan persepsi Chinese minority nggak harusnya ada di sini gitu. Ini wilayah kita. Bahkan kan celetukannya, udahlah, lu kan udah menang secara ekonomi nih, jangan politik lu mau ambil juga. Itu kan banyak kritik seperti itu terjadi kepada Ahok juga misalnya. Orang merasa lu kaum lu udah menang di ekonomi misalnya, lalu sekarang lu pengen kuasain juga politik karena dominannya seorang Ahok ya dengan gaya komunikasi dan segala macam. Nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Orang-orang seperti ini terbentuk karena situasi puluhan tahun yang memang dibangun secara sistemik. Gua nggak menyalahkan juga orang-orang yang deep inside terbangun secara psikologis akan seperti itu. Dan ini proses panjang. Bukan hanya butuh kedewasaan dari mayoritas untuk melihat minoritas dalam derajat yang sama di semua bidang termasuk politik, tapi juga tugas besar minoritas untuk kemudian memahami psikologi seperti ini, untuk kemudian tampil berbeda, mengadopsi kondisi psikologis dari orang-orang seperti ini sehingga bisa menaklukkan mereka. Itu yang menurut gua belum juga tingkat kedewasaannya di sosok kayak gua. Menurut gua tingkat kedewasaannya pada hal tertentu juga belum ada pada sosok Ahok. Ahok tuh beyond kondisi psikologis dan sosiologis bangsa kita. Dia kalau jadi pemimpin di Eropa, di Swiss cocok gitu ya, tapi di Indonesia to become a president dengan gaya seperti itu, bukan Ahoknya yang belum siap, Ahoknya terlalu siap. Sosiologis sebagian masyarakatnya yang tidak siap karena bentukan puluhan tahun kultur yang seperti ini tadi. Jadi tidak mudah memang, dan sampai sekarang gue menghadapi situasi seperti itu, sehingga ketika masuk ke isu-isu yang sensitif, misalnya isu-isu SARA, orang akan melihat gue mewakili kaum gue, bukan berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan. Ini yang nggak mudah. Seperti ketika gue cenderung kelihatan berpihak pada Ahok, seakan-akan gue karena sesama Cina bahasanya gitu, lu sesama Cina lo gitu kan. Gue sampai jawab kadang-kadang, kalau sekedar sesama Cina, pilihan gubernur gue Ahok, pilihan legislatif gue pasti Perindo, namanya Haritanu, itu sesama Tionghoa, but I'm not, because ada hal-hal secara visioner yang berbeda ketika gue memaknai negara ini dengan yang ada di Haritanu misalnya. Tapi kebetulan banyak yang sama yang bisa gue apresiasi dari apa yang dilakukan Ahok sebagai seorang politisi, mau dia seorang Melayu pun, India, Arab, atau dia Chinese, gue akan respect
terhadap beberapa hal yang dia lakukan gitu, not because of dia menjadi Cina. Nah, balik lagi tadi kalau misalnya apa sih yang gue lakukan dalam keberpihakan gue terhadap Ahok dengan Jokowi, terus terang banyak hal yang menurut gue kurang juga dari Ahok dengan Jokowi ya, dengan kepemimpinan mereka. Tapi jelas dalam pertarungan Pilpres 2014 dan 2019 dan 2017 ada kelompok dan ada hal yang gue bisa definisikan harus gue lawan dan tidak boleh gue dukung. Apa itu? Kelompok yang menjual SARA buat merebut kekuasaan dan berpotensial akan menggunakan isu yang sama ketika berkuasa. Jadi yang gue dukung itu sebetulnya bukan Ahok dan Jokowi, tapi yang gue lawan jelas kelompok-kelompok yang bermain SARA baik dalam masa Pilpres atau Pilkada DKI lalu. I like that. Tapi masih suka sakit hati nggak, Mas? Kalau lo dikata-katain gitu, kayak ada kalimat-kalimat rasis gitu, masih suka sakit hati nggak? Kadang aku loh yang pengen balesin. Serius, gue nggak bohong. Gue akhirnya kayak menganggap gue menjadi lebih dewasa secara emosional di Twitter sih, terutama ya. Twitter, very apa ya? Karena hanya berapa ratus, sekarang udah lebih banyak lah, 140 karakter gitu kan. Jadi bener, dan speednya cepat gitu ya. Jadi anonimnya juga nggak bisa ditahan. Kasarnya memang luar biasa. Awal-awal tuh gue selalu ladenin. Tapi gue menjadi besar secara dewasa di situ, belajar gimana ngebalesin orang-orang yang kasar dengan bahasa-bahasa celetukan pedes yang ya tujuannya juga bikin mereka sakit hati sih gitu ya. Tapi tanpa harus emosional. Itu buat gue kayak latihan yoga gratis, latihan meditasi gratis dengan bermain Twitter tiap hari. Walaupun sekarang gue mulai agak kurangin karena gue tetap merasa ada potensi kepleset juga ketika gue terlalu aktif di situ. Tapi enggak sih, sampai tahapan sudah menganggap angin lalu hal-hal yang sifatnya kayak misalnya rasis dan segala macam. Tapi gue biasanya akan ladenin keras kalau ada yang dengan mudah mengatakan survei abal-abal atau kemudian lo surveinya dibuat-buat. Karena buat gue itu bukan menghina gue, itu menghina metodologi, ilmu, dan kerja anak-anak di lapangan. Nggak tahu loh mereka survei beneran tuh setengah mati. Yang namanya surveyor gue pernah ada yang kena bacok, diusir, dan kecelakaan, menggapai daerah-daerah yang susahnya setengah mati. Dan memang menyakitkan ketika tahu ada lembaga survei yang bisa ajaib nyulap, tiba-tiba kertasnya ada isinya. Itu buat gue belakangan lebih jadi hal yang akan gue ladenin kalau itu diprovokasi di sosmed. Mas Toto, yes. Ini ada pertanyaan nih dari Anggita Leviastuti. Mas Toto, ada saran untuk kami yang tidak berminat sama sekali dengan